Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin Alwi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK Universitas Islam Syekh Ali Wakafullah. Kali ini saya akan mengajar di kelas 6 SD Negeri 2 Mumpung Moceret dengan materi hidup dan saling memaafkan. Demikian kali ini, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dengan bersama Pak Hasan dengan Allah PAI dengan agama Islam. Sebelum pembelajaran, kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama untuk Mas Reno dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat berkah. Amin Allahumma. Selanjutnya, seperti biasa, kita membaca surat-surat yang dahulu, mulai dari surat An-Nasr. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alfian Dimas, Alia Ayu Azhara, Muhammad Zainal Mutaqi. Anak-anak, seperti biasa, belum membacakan kita menyanyikan alat kuat untuk Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama. Sekarang kalian semua Pancasila.
Pak Hasan mau bertanya kepada kalian. Kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah yang baik. Kemarin belajar nama Allah. Sekarang kita belajar tentang hidup damai dan saling memaafkan. Sebelum kita punya materi, Pak Hasan bertanya dulu. Apa kalian pernah berbuat salah kepada orang lain? Bagaimana? Apa yang kalian lakukan setelah berbuat salah kepada orang lain? Memaafkan. Setelah kita memaafkan, apa bagi kita? Setelah kita meminta maaf dan memaafkan orang lain, apa maknanya? Hidup menjadi damai, ada lagi ya, hidup menjadi rukun. Itu manfaat-manfaat hidup damai, manfaat saling memaafkan. Pertama mudah-mudahan sebagai umat Islam kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Salah satu caranya adalah dengan meminta maaf kepada orang lain. Ketika apa? Ketika kita berbuat salah, memaafkan kesalahan orang lain dan menunjukkan penyesalan jika kita berbuat salah. Tenang. Ya. Sekarang tujuan pembelajaran. Saat kita belajar tentang memaafkan, maaf, meminta maaf dan memaafkan, ya, tujuannya apa? Yaitu kalian dapat memahami apa itu maaf dan bagaimana meminta maaf dengan tulus. Terus nomor dua, kalian dapat mengetahui manfaat saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor tiga, kalian bisa belajar cara menyatakan penyesalan sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, kalian dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari tugas pembelajaran ini, kalian bisa mengamalkan, memaafkan dan meminta maaf dalam kehidupan. Terus selanjutnya, apa itu maaf? Kalian sudah tahu apa itu maaf? Maaf itu adalah pengakuan atas kesalahan yang kita lakukan dan permintaan agar orang yang kita rugikan memberikan pengampunan. Dalam Islam, meminta maaf dan memaafkan adalah akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Allah. Kata maaf itu berasal dari al-afu. Artinya apa? Al-afu itu menghapus. Apa yang dihapus itu kesalahan. Maka itu afu maaf yaitu menghapus kesalahan orang lain. Artinya manfaat saling memaafkan. Saling memaafkan memiliki banyak manfaat untuk diri sendiri, kita sendiri, ya. Kita merasa lebih tenang, bebas dari rasa dendam dan lebih bahagia. Jadi manfaat untuk diri kita sendiri, untuk memaafkan orang lain, kita menjadi hati menjadi tenang, bebas tanpa adanya rasa dendam. Terus karena caranya untuk menyampaikan permintaan maaf, yang pertama contohnya yaitu yang pertama caranya mengakui kesalahan. Saat kita berbuat kesalahan, terus kita mau meminta maaf. Yang pertama yaitu mengakui kesalahan yang kita perbuat pada orang lain. Terus yang kedua mengungkapkan penyesalan.
penyesalan atas perbuatan salah kita yang ya. Lalu yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Setelah kita menyesali perbuatan kita berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, dari tiga ini maka orang yang kita minta maaf akan memberi maaf kepada kita. Sebelum itu kalian lihat yang Bapak sajikan di depan ini, video pembelajaran tentang maaf. Kalian simak. Boleh raunya, no practice, cemilan sehat. Gitu dong. Wih, keren banget. Ada pesertanya lagi. Hah? Kalian lihat gak? Ada monster. Monster gimana sih? Apalagi kalau dia pakai apa? Enggak ada apaan sih? Tadi di sini nyari inian. Balikin. Saya tahu bisa. Yang kamu lakukan tadi itu namanya dendam, sayang. Oh, berarti tadi itu benar dong. Dengarkan, jika ada seseorang yang menghina dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padamu. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Tapi Bang, kalau hati kita masih sakit, gimana? Kita susah kok, Bang. Abang ngerti banget kok perasaannya. Udah bikin susah-susah, malah dirusak gitu aja. Ingat, sifat pemaaf mereka yang berjiwa besar dan hanya berharap keridhaan Allah saja. Dia mendapat kalau kita memaafkan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan kesalahan dia. Nah, juga pasti mau dimaafkan sama Allah kan? Maafin Rara ya, Bang. Harusnya Rara gak boleh balas dendam ke Iboy. Rara janji gak akan hilang lagi. Alhamdulillah, apa hebat, berjiwa besar. Besok jangan lupa untuk minta maaf sama ibu ya sayang. Selamat pagi anak-anak. Bapak absen dulu ya. Ahmad, terus Bella, Ibrahim,
Dari video pembelajaran ini yang Bapak lakukan ini, apa kesimpulan pesan-pesan yang dapat kalian pelajari? Ya, tidak boleh mendendam, tidak boleh mempunyai sifat dendam. Terus, apalagi orang yang memaafkan adalah orang yang berjiwa besar, ya, karena apa, sudah memaafkan kesalahan orang lain itu dengan orang yang berjiwa besar. Anak-anak semuanya, sebelum melanjutkan kegiatan yang selanjutnya, kita explain dulu. Boleh semuanya berdiri semua? Ayo kanan lagi. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Nah, kita sekarang materi selanjutnya adalah pasal kasih soal untuk berdiskusi, yaitu tentang permasalahan, permasalahan. Petunjuknya yaitu kalian menjawab soal pertanyaan soal dari saya, kalian jawab di bawahnya. Setelah dijawab nanti dipresentasikan ke depan teman-teman satu kelompok. Ya. Sekarang sebelumnya kalian bertanya 5 menit atau 6 menit untuk menjawab soal ini. 7 menit bisa 6 menit bisa jawab toh, bisa enggak? Ya, 6 menit ya, dikerjakan mulai sekarang. Ayo berdiskusi semua. Oke anak-anak, kalian sudah mengerjakan? Sudah, boleh kelompok 1 mempresentasikan. Oke, kelompok 1. Kenalkan diri. Nanti kalau sudah jawabannya dikumpulkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Berikut ceritanya dibacakan oleh Bapak. Saat berhari Bima Arya berhari
memutuskan bermain sepak bola di lapangan dekat rumah. Bima mendapat giliran menendang bola. Dia menendang terlalu keras dan tidak sengaja bola tersebut melayang tinggi dan mengenai jendela dekat rumah Pak Rahmat yang terkena bola dan terdiam. Tiga anak itu langsung terkejut. Bima merasa takut sekali dan panik. Tiba-tiba Pak Rahmat keluar dengan wajah marah. Bima dan teman-temannya langsung lari terjadi karena takut dimarahi. Mereka meninggalkan bola dan potongan kaca yang ketika esokan harinya Bima tidak bisa tenang di sekolah. Ayah terus menemukan wajah marah Pak Rahmat. Ayah menyarankan lebih baik kita tidur dan tidak maaf saja. Bima, kalau ini kita tidak akan pernah tenang. Jadi menambahkan, ya, dan sebagai bentuk tanggung jawab kita kumpulkan uang besar untuk mengganti jendela Pak Rahmat. Bima masih ragu dan takut. Dia berpikir gimana kalau Pak Rahmat marah dan melaporkan kami ke sekolah. Lebih baik diam saja. Bima memilih untuk sendiri. Setiap kali melihat Pak Rahmat pertanyaan, Bima memilih untuk sembunyi. Apakah ini tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah? Jelaskan alasannya. Jawaban, jika itu bukan tindakan yang tepat, sesungguhnya hanya akan menunda penyelesaian masalah dan membuat hati kita semakin tidak tenang. Bisa terjadi. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan Bima adalah untuk mengamalkan nilai hidup dengan saling memaafkan dalam konteks masalah ini. Kan 11 Mereka harus segera mendatangkan mengakui bahwa mereka yang memecahkan jendela sebagai penyebab. Sekarang Anda adalah para bukan datang dengan minta maaf dan bertanggung jawab sikap yang baik apa yang seharusnya Anda berikan buat mereka. Jika saya sudah mengatakan saya akan memaafkan kesalahan terutama karena mereka sudah berani. Apakah jawaban dari kelompok satu ini sudah tepat anak-anak? Sudah, Pak boleh. Tepuk tangan. Jadi dari inti dari cerita tadi yaitu ada anak yang bernama Bima mempunyai masalah dengan Pak Rahmat. Itu apa? Memecahkan kaca jendela Pak Rahmat. Lalu Bima melarikan diri. Dari pertanyaan tadi, apakah boleh lari untuk menghindari masalah? Boleh Pak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Harus bertanggung jawab, ya betul. Terus masalah tidak akan selesai karena melarikan diri. Lalu Pak Rahmat tadi juga memaafkan permintaan maaf di sekarang untuk soal cerita yang kedua yaitu kelompok 2 ini akan untuk memperkenalkan diri. Ayo silakan ya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 membacakan topik mengenai hidup dalam baik dengan saling memaafkan yang dibacakan oleh Pea. Ya. Terjadilah dengan dan itu tentang hati dengan kebenarannya yang menolak. Maka dalam dan dalam perkembangan mendapat itu, maka dari garis itu sangat disayangkan dan baru dibangun. Sekarang soal permasalahan yang kedua yaitu ketiga kelompok 3 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hidup damai dengan saling memaafkan yang dibacakan oleh ahli. Yang selanjutnya mereka sering bermain bersama
yang berjalan pendidikan Ya, sudah. Apakah jawabannya sudah tepat? Oh, tidak? Sudah? Sudah. Beri tepuk tangan. Ya, dari permasalahan nomor 3 tadi yaitu ada orang yang bernama siapa tadi? Bernama siapa? Tony dan siapa? Rudi. Rudi bermain layang-layang. Rudi? Ya tidak mengulangi perbuatannya lagi alias menyesali perbuatan. Ya, karena itu adalah materi tentang dan kali ini. Dari materi Pak Hasan sampaikan ini, apakah kalian merasa senang belajar tentang materi hidup saling memaafkan hari ini? Apakah kalian senang? Ya, senang. Apa yang kalian dapatkan dari materi ini tadi? Ya, harus saling memaafkan. Terus apa? Ya, menyesali perbuatannya. Terus apa lagi? Tidak mengulangi perbuatan yang sama. Berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama. Anak-anak sekalian, materi untuk kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapat manfaat dan berkah untuk kalian semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.